Perkenalkan, nama saya Ali Ridho dengan NIM 221011821113. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mana dengan NIM 22101181200015. Perkenalkan, nama saya Indah Permata dengan NIM 22101181200012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zeki dengan NIM 22183100022. Oke, saya akan menjelaskan mengenai uji T dependent atau data berpasangan. Tujuannya untuk menguji perbedaan antara dua kelompok data yang dependen atau berpasangan. Syaratnya yang pertama adalah data harus berdistribusi secara normal, yang kedua datanya dependen atau berpasangan, yang ketiga jenis variabelnya numerik dan kategorik dengan jenis data, rasio, atau interval. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu perumusan hipotesis, yang kedua menentukan taraf nyata atau signifikansi alfa 5% atau 0,05. Yang ketiga, menghitung statistik uji T dengan cara manual atau SPSS. Yang keempat, mengambil keputusan, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Oke, kasus yang diangkat kali ini adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu dalam memasukkan berkas pasien pada pegawai rekam medis sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Hasil pengukuran adalah sebagai berikut. Lalu, ujilah apakah ada perbedaan waktu input data rekam medis sebelum dan sesudah pelatihan dengan alfa 5%. Pertama-tama, kita merumuskan hipotesis terlebih dahulu, yaitu H0 adalah mu A sama dengan mu B atau tidak ada perbedaan waktu input data antara sebelum dan sesudah pelatihan. HA yaitu mu A tidak sama dengan mu B atau ada perbedaan waktu input data antara sebelum dan sesudah pelatihan. Langsung saja kita ke SPSS. Di sini saya sudah siapkan datanya. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu data sebelum dan data sesudah. Dengan label, untuk data sebelum kita tulis waktu sebelum pelatihan dan yang sesudah waktu sesudah pelatihan. Dengan measure menggunakan scale, lalu kita ke data view, kita masukkan data-datanya, lalu kita pilih analyze. Kita cek terlebih dahulu apakah data tersebut berdistribusi secara normal, yaitu dengan cara analyze, descriptive statistic, explore. Lalu kita masukkan waktu sebelum dan waktu sesudah ke dalam dependent list. Lalu kita tekan plots. Kita centang kotak normality plots with test. Lalu kita tekan continue dan kita tekan OK. Di sini akan banyak output. Kita langsung saja ke dalam tabel test of normality. Di sini untuk tingkat signifikansi Shapiro-Wilk waktu sebelum pelatihan adalah sebesar 0,683 dan waktu sesudah pelatihan adalah 0,232. Yang artinya di sini untuk hipotesisnya yang pertama ada jika H0, untuk H0 data berdistribusi secara normal, untuk HA data tidak berdistribusi secara normal. Nah, pada tabel test of normality bagian Shapiro-Wilk, karena data tadi adalah data sampel yang kurang dari 30, maka diketahui bahwa nilai signifikansi sebelum dan sesudah itu lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jadi data tersebut berdistribusi secara normal. Karena sudah diketahui data tersebut berdistribusi secara normal, maka kita akan lanjut untuk menganalisis uji homogenitas. Dengan hipotesis H0 variansi 1 sama dengan variansi kedua, yaitu tidak terdapat perbedaan variansi data antara variansi pertama dan variansi yang kedua. Untuk HA yaitu terdapat perbedaan variansi data antara variansi pertama dan variansi yang kedua. Kita langsung saja ke SPSS. Sini saya sudah siapkan juga untuk cek homogen. Sini saya memberi nama cek homogen.
dan atribut. Untuk cek homogen, kita masukkan data waktu pelatihan dan measure-nya adalah scale. Di sini saya memberikan variabel baru yaitu atribut untuk memberikan kode data pelatihan. Di sini measure-nya kita pilih nominal karena berupa angka, hanya label saja. Di sini kita masukkan untuk value 1 yaitu sebelum dan value 2 yaitu sesudah. Kita masuk ke data. Di sini saya gabung semua ke dalam variabel cek homogen untuk data sebelum dan sesudah, dan kita beri atribut untuk data sebelum adalah 1 dan data sesudah adalah 2. Oke, kita lanjut. Kita tekan analyze. Kita pilih compare means. Lalu one way ANOVA. Kita masukkan data waktu pelatihan untuk cek homogen dengan atribut atau kode data pelatihan, kita masukkan ke dalam faktor. Lalu kita pilih option. Di dalam sini kita centang untuk kotak homogeneity of variance test. Lalu kita pilih continue dan OK. Sini akan banyak sekali output. Kita akan scroll ke bawah hingga menemukan tabel test of homogeneity of variance. Di sini terlihat bahwa based on mean, nilai signifikasi based on mean adalah 0,645, yang artinya adalah lebih besar dari alpha 5%, maka H0 diterima, yaitu tidak terdapat perbedaan variansi data antara data sebelum dan sesudah, yang artinya adalah data tersebut homogen. Karena kita sudah melakukan tes normalitas dan tes homogenitas, maka kita akan lanjut ke uji T. Kita kembali ke SPSS. Kita langsung saja, kita tekan analyze lagi. Lalu kita pilih compare means. Kita pilih paired sample t-test, karena data tadi adalah data berpasangan. Lalu kita masukkan variabel yang tadi, yang waktu sebelum pelatihan dan waktu sesudah pelatihan pada variabel kedua. Oke, kita langsung saja kita tekan OK. Nah, di sini akan ada banyak output. Di sini pada tabel paired samples statistik kita ketahui bahwa rata-rata waktu sebelum pelatihan adalah 6 dan waktu sudah pelatihan rata-ratanya adalah 4,2 dengan data totalnya adalah 10 dan 10. Ini juga ada standar deviasinya. Kita langsung saja ke tabel paired samples correlation. Di sini diketahui bahwa data berjumlah 10 dengan korelasi sebesar 0,751, yang artinya ini kedua data tersebut berkorelasi cukup kuat berdasarkan penilaian 0 sampai 1. Dan nilai signifikansinya adalah 0,012, yang artinya kurang dari alpha 5%, sehingga terdapat korelasi antara waktu sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Di sini pada tabel paired sample test diketahui bahwa nilai signifikansi two-tailed adalah 0,002, yang artinya adalah kurang dari alpha 5%, maka H0 ditolak. Jadi terdapat perbedaan waktu input data yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Di sini kita lanjut untuk menghitung statistik uji T manual dengan rumus seperti berikut. Lalu untuk memudahkan perhitungan di atas, kita menggunakan tabel bantu. Sini saya sudah menyiapkan tabel bantunya. Kita hitung dulu. Ini adalah D adalah selisih dari waktu sesudah dengan waktu sebelum pelatihan. Dan ini adalah selisih kuadratnya. Didapat dari ini untuk selisih 5 dikurang 9, 5 kurang 5, 6 kurang 7, dan didapat tabel D. Untuk D kuadrat kita tinggal kuadratkan saja D-nya. Lalu kita menghitung standar deviasinya dengan rumus bagi berikut. Kita masukkan sesuai dengan data yang kita peroleh tadi dengan
sigma D kuadrat yaitu 48, lalu total dari D adalah negatif 18, dan N adalah 10. Maka didapat standar deviasinya adalah 1,32. Lalu kita menghitung nilai statistik uji T atau T hitung. Pertama kita hitung dulu, ini D, yaitu rata-rata D, yaitu negatif 18 dari total tadi dibagi dengan datanya tadi 10, hasilnya adalah negatif 1,8. Untuk T hitung, maka kita masukkan saja data-data yang kita peroleh tadi dan didapat T hitung adalah negatif 4,32. Lalu kita akan menghitung nilai kritis atau T-table dengan taraf nyata 5%, menggunakan uji dua arah dengan derajat kebebasan dB. Jumlah data dikurang 1, yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 9, yang artinya pada tabel adalah 2,262. Pada tabel kita ketahui pada uji dua pihak dengan data tadi 9, yaitu 2,262. Lalu kita mengambil keputusan, yaitu dari perhitungan di atas diperoleh bahwa T hitung adalah sebesar mutlak dari negatif 4,32, yaitu sebesar 4,32, yang artinya lebih besar dari T tabel yang adalah 2,262, maka H0 ditolak. Sebagaimana kurva distribusi T, nilai hitung berada di daerah arsiran yang jatuhnya di wilayah penolakan H0. Di sini, pada bagian sebelah kiri. Jika kita menggunakan nilai mutlak, maka nilainya akan berada di sebelah kanan, yang artinya sama-sama ditolak, H0-nya ditolak. Oke, kesimpulannya, dari analisis data dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal dan homogen, dan pada saat uji T berpasangan dilakukan secara manual dan SPSS, keduanya menghasilkan H0 ditolak. Jadi ada perbedaan waktu input data yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Oke, kali ini kita akan melakukan uji 2 sampel bebas non-parametrik dengan uji Mann-Whitney. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak pada rata-rata 2 sampel bebas independen, di mana syarat-syaratnya ada data tidak berdistribusi normal, sampel saling bebas, data ordinal atau interval. Di sini kita memiliki sebuah kasus di mana seorang pelatih olahraga di universitas ingin mengetahui perbedaan IQ mahasiswa yang menjadi atlet futsal dengan mahasiswa yang menjadi atlet voli. IQ mahasiswa tersebut disajikan dalam tabel di bawah. Bisa kita lihat tabelnya. Apakah terdapat perbedaan signifikan IQ mahasiswa yang menjadi atlet futsal dengan mahasiswa yang menjadi atlet voli? Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan perumusan hipotesis, di mana hipotesis itu berbunyi H0 adalah nu X sama dengan nu Y, yaitu tidak ada perbedaan signifikan antara IQ mahasiswa menjadi atlet futsal dengan mahasiswa menjadi atlet voli. Kemudian HA di mana nu X tidak sama dengan nu Y, yaitu ada perbedaan signifikan antara IQ mahasiswa yang menjadi atlet futsal dengan mahasiswa menjadi atlet voli. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji Mann-Whitney dengan menggunakan SPSS. Berikut ini adalah langkah SPSS-nya. Buka aplikasi SPSS dan klik variable view. Kita bisa lihat untuk keterangan-keterangannya pada video kali ini. Kalian harus benar-benar mementingkan measure-nya, di mana itu ada nominal untuk jenis olahraga, dan kalian juga harus masukkan value labels dengan keterangan seperti berikut. Setelah mengisi value labels, kita ke data view, masukkan data seperti keterangan pada kasus di mana 1 untuk futsal dan 2 untuk voli. Langkah selanjutnya itu melakukan uji normalitas. Lakukanlah langkah-langkah berikut. Nah, di sini kita akan mendapatkan tabel test of normality. Kita simpan dulu tabelnya. Kemudian kita akan melakukan uji homogenitas, di mana di sini ada langkah-langkahnya. Kalian ikutin saja seperti videonya.
Nah, kita sudah mendapatkan tabel test of homogeneity of variables. Kita simpan dulu, lalu kita melakukan uji Medley dengan langkah-langkah berikut. Bisa kalian perhatikan. Nah, kita sudah dapat outputnya di mana tabel range and test statistik. Nah, output SPSS tadi akan kita bahas di sini, yaitu pertama uji normalitas di mana dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal dan HA data tidak berdistribusi normal. Bisa kita perhatikan pada tabel test of normality bagian Shapiro-Wilk karena data sampel kurang dari sama dengan 30. Diketahui bahwa sig futsal itu adalah 0,011 dan sig volley itu 0,039. Artinya kedua sig tersebut kurang dari alfa, maka HA diterima, jadi data tidak berdistribusi normal. Kemudian kita akan melakukan uji homogenitas di mana hipotesis H0 yaitu tidak terdapat perbedaan variasi data antara 1 dengan 2. Kemudian HA yaitu terdapat perbedaan antara variasi data antara 1 dengan 2. Perhatikan tabel di bawah ini. Pada tabel test of normality of variance, nilai sig based on mean adalah 0,595, di mana lebih besar dari alfa 5%, maka H0 diterima. Jadi tidak terdapat perbedaan variasi data antara data futsal dan volley, sehingga data tersebut homogen. Karena data tidak berdistribusi normal, maka dapat dianalisis dengan uji non-parametrik, yaitu uji Medley. Berikut ini adalah output SPS tadi. Output range itu untuk melihat hitungan manual kita nantinya. Kita langsung saja masuk ke tabel tes statistik untuk mencari p-value. Perhatikan pada x-axis itu nilainya adalah 0,325. Nilai tersebut kita bagi 2 sehingga p-value adalah 0,1625. Karena p-value lebih besar daripada 0,05, artinya HA ditolak dan H0 diterima, di mana H0 tersebut berbunyi tidak ada perbedaan signifikan antara IQ mahasiswa menjadi atlet futsal dengan mahasiswa menjadi atlet volley. Selanjutnya adalah uji man-Whitney secara manual. Pertama, data telah disajikan dalam tabel berikut. Ini merupakan data hasil perhitungan ranking, di mana ada kolom IQ, ranking, dan olahraga. Yang X ini merupakan mahasiswa yang olahraga futsal, yang menjadi atlet futsal, dan Y ini adalah mahasiswa yang menjadi atlet volley. Kemudian kita rankingkan dari yang paling rendah, dan kalau misalkan ada IQ yang sama, itu kita cari rata-ratanya. Contoh, ini IQ ranking 1, 2, 3 itu sama-sama IQ-nya 95, jadi kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3, kita bagikan dengan 3, itu hasilnya 2. Begitupun juga dengan ranking yang lain sampai dirankingkan semua. Karena data mahasiswa yang mengikuti futsal itu ada 15 dan data mahasiswa yang mengikuti volley juga ada 15, maka kita peroleh M-nya itu sama dengan 15 dan N-nya sama dengan 15. Kemudian kita jumlahkan aja masing-masing rankingnya. Untuk yang X itu jumlahnya 19 dan untuk yang Y itu rankingnya jumlahnya 47. Maka untuk M sama dengan 15, N sama dengan 15, dan W sama dengan 19 dan 47, didapat p-value-nya itu pada tabel 0,1625. Karena p-value-nya 0,1625 itu lebih besar sama dengan dari alfa 0,05, artinya tolak HA dan H0 diterima. Berdasarkan hipotesis yang telah kita buat sebelumnya, maka kita peroleh kesimpulan karena H0 diterima, maka tidak ada perbedaan signifikan antara IQ mahasiswa yang menjadi atlet futsal dengan mahasiswa yang menjadi atlet volley. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.